Yang bikin lebih seru lagi adalah kalau gue jadi sadar kalau kita bisa survive di kondisi kayak gini, apalagi nanti kalau kondisi udah membaik. Ketika pandemi kemarin adalah masa-masa transisi AMPM sebenarnya, karena transisinya tuh di momennya adalah masa sewa tempat yang lama itu habis di bulan Mei. Iya, karena sebelum kita pindah ke tempat baru itu tuh udah ada wacana bahkan ya, kita lanjutin atau enggak ya AMPM ini, atau udah kita selesain gitu aja gitu si AMPM ini. Bulan Maret kita sebenarnya memutuskan untuk kita close aja gitu. Food and drink mati duluan, udah pasti. Dari mulai bulan Februari, begitu pandemi udah diumumkan, udah masuk Indonesia, food and beverage sudah berhenti sama sekali. Tapi demi menjaga tetap anak-anak tetap punya penghasilan, kita close restoran dan kita bikin booth kecil waktu itu. Booth kecil di Nebeng di tempat temen, namanya Meet Me, serving cuman take away doang. Anak-anak masih tetap bisa masak, jadi sehingga mereka masih bisa bekerja. Dari situ yang jalan duluan selain si Meet Me itu bengkel. Bengkel itu dari setelah 3-4 minggu itu kita buka untuk drop by only. Ya pandemi ini ada plus minusnya sih, sehingga orang-orang juga kayak kita diberikan waktu untuk kita prepare. Kita menyiapkan tempat ini, kita menyiapkan infrastruktur dan menu dan sebagainya. Walaupun masih belum proper ya, kita tidak punya uang untuk meng-hire barista, kita tidak punya uang untuk nge-hire konsultan kopi, tidak punya uang sama sekali. Jadi yang bisa gue lakukan adalah belajar sendiri. Kalau misalkan dari channel, kita mainin channel channel kita semua. Dari kopi, resto, bengkel, itu tuh kita push semua sama beberapa circle. Jadi beberapa teman-teman, akunnya mereka kita minta bantuan gitu ngepost. Jadi beranjaknya dari channel itu sih. Pandemi kemarin itu pembelajaran yang buat semua orang pasti ya. Pembelajaran yang gila sih. Dari sisi bagaimana lo bertahan hidup dari ekonomi, dari sisi humanity, dari sisi creativity. Paling nggak kita harus menyelamatkan inner circle dulu, anak-anak kita dulu, kita, keluarga dan anak-anak dulu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan itu untuk bisa menyelamatkan orang lain. Ada yang dirumahkan atau enggak untuk karyawan? Alhamdulillah tidak ada. Kita yang maksa, kita nggak mau ada PHK, kita tidak mau ada layoff, cuman tidak ada yang dirumahkan sama sekali. Masa pandemi kemarin tuh kayak masa ujian akhir. Jadi kalau ditanya AMPM yang lama, profitnya apa? Profit paling gede itu ilmu, pengalaman, dan bikin gue lebih sadar tentang solidarity itu apa. Oke. Kalau gue sih, si pandemi itu tuh reset button banget. Reset button tuh dalam artian tuh dari kita berempat gitu kan, berenam reset button, terus akhirnya tetap berempat. Itu tuh kita men-challenge lagi visi masing-masing tentang AMPM ini. Terus gimana kedepannya si AMPM baru ini tuh kita bisa survive di keadaan kayak gini. Sebenarnya sama aja sih dengan protokol yang sudah dilakukan dengan semua F&B lain. Yang direkomendasikan pemerintah. Sama aja. Tapi kembali lagi, karena orang Indonesia itu orangnya bandel-bandel, yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin tetap aware, tetap ngasih warning, tetap ngingetin bagaimana kita menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita.